Lita, sontak Mekaira refleks terbangun dari duduknya. John dan Kevin dalam seketika menoleh pada gadis yang sudah berdiri itu. Ada apa, Ca? Kevin bertanya, heran melihat raut wajah Mekaira yang shock dan terkejut. Lita, Lita. Mekaira gelagapan menunjuk arah di mana beberapa orang berkerumun menyaksikan Devan sedang membopong seorang gadis. Dan gadis itu adalah Alita. Nona Alita? Kali ini John bersuara setelah melihat arah tunjuk Mekaira. Devan dengan tergesa berlari memasuki kafe sambil menggendong istrinya ala Bradel Steel. Wajahnya terlihat panik dipenuhi kecemasan. Kevin, tunjukin gue kamar istirahat lo. Teriakan Devan tergopoh-gopoh dengan napas sedikit terengah akibat kepanikan. Kevin segera bangkit dari duduknya berjalan mendahului semua orang menuju sebuah koridor panjang yang langsung diikuti Devan. Juga beberapa bodyguard di sana. Begitupun Mekaira ikut menyusul mengikuti dari belakang tanpa peduli kalau saat ini dia berjalan tanpa mengenakan alas kaki, alias nyeker. Sedangkan John membuntuti dari belakang. Sorot mata dia sedikit cemas walaupun wajahnya masih terlihat tenang. Tapi yang jadi fokus perhatian kedua mata perak John adalah kaki telanjang Mekaira, yang terdapat luka gores cukup besar dan sepertinya sangat sakit. Karena luka tersebut terbuka memerah dengan noda darah. Si bodoh, dia tak sadar kalau kakinya tidak pakai alas. Batin John sorot matanya tampak bertambah cemas. Perasaan gelisah bercampur panik dengan pemandangan itu. Mekaira menarik lengan salah satu bodyguard di hadapannya. Pak Leo. Langkah kaki Pak Leo terhenti dan menoleh dengan tatapan tanya karena tangannya tiba-tiba ditarik. Ada apa Nona Mekaira? Apa Alita membawa alat medis? Mekaira bertanya karena tahu Alita seorang dokter anak dan selalu menempatkan alat medis darurat di mobil. Ada di mobil? Kalau begitu, tolonglah bawakan alat itu padaku, kata Mekaira memohon yang dibalas anggukan kepala oleh Pak Leo. Melihat tangannya masih dipegang oleh Mekaira, Pak Leo melirik ke arah tangan dengan tatapan canggung dan bingung harus berbuat apa. Maaf Nona. Iya? Mekaira yang masih tak sadar. Lagi-lagi John melihat adegan itu. Dasar si bodoh ini. Kenapa dia sangat mudah sekali menyentuh pria lain? Benar-benar serampangan. Batin John merasa kesal dengan tindakan gadis itu. Segera dia melangkah maju di antara Mekaira dan Pak Leo. John menarik lengan Mekaira yang tengah memegang lengan Pak Leo dengan gerakan sedikit kasar, sehingga pegangan Mekaira terlepas. Kaget Mekaira ditarik secara tiba-tiba. Anda cepat bawakan yang dia minta, kata John dingin yang dibalas anggukan kepala oleh Pak Leo segera berlalu pergi. Ikut. John menarik lengan Mekaira berjalan menyusul Devan dan yang lainnya yang pasti sudah berada di ruangan lain. Mekaira hanya menurut dengan patuh mengimbangi langkah kaki John. Walaupun kaki dia terasa sakit, tapi dia tak memperdulikan rasa sakit itu. Di ruangan yang cukup luas dengan seperangkat sofa abu tua dan ranjang king size di sudut ruangan yang biasa disebut ruangan istirahat bagi Kevin, Alita telah direbahkan di atas kasur empuk berlapis spray bahan katun tebal. Gadis itu tampak pucat masih memejamkan mata, sedangkan Devan masih gelisah cemas terus bergumam dan memegangi tangan istrinya. Kau sudah panggilkan dokter? Devan bertanya sedikit meninggi akibat gelisah. Kenapa harus memanggil dokter segala sih? Bukannya di mari juga ada pekerja medis? Dan itu lebih cepat dibanding harus menunggu dokter datang, kata Kevin menanggapi yang sedari tadi sudah berdiri menyender ke lemari. Kenapa kau diam saja? Panggilkan wanita sahabatnya Alita itu sekarang, titah Devan terburu. Iya bentar, gue panggil Caca sekarang. Baru saja Kevin hendak beranjak, namun pergerakannya terhenti saat gadis yang akan dia cari datang memasuki ruangan kamar istirahat bersama John. Lita, kata Mekaira menatap langsung ke arah ranjang di mana seorang gadis terbaring lemah. Kevin yang tak sengaja melihat tangan Mekaira digenggam oleh John. Seketika raut wajahnya berubah mengeras merasa kesal dan emosi. Lo, ucapan dia tercekat saat melihat John tampak mengulas seringayan tipis. Membalas tatapan Kevin tak kalah menantang dan tajam. Sialan, umpatan Kevin mendengus kesal. Nona Mekaira, ini peralatan yang Anda butuhkan. Pak Leo muncul di waktu yang tepat memberikan tas kotak berisi peralatan medis. Jojo,
Mekaira hendak menerima tas kotak itu, namun tersadar tangannya masih digenggam John dan masih tak mau dilepas. Apa? John bertanya tak mengerti maksud Mekaira. Anu, bisa kamu lepas dulu tanganku. Aku mau periksa kondisi Alita. Dia menunjuk ke arah tangan yang digenggam erat. Sejenak John melirik genggaman tangannya lalu segera melepaskan. Silahkan. Mekaira langsung melangkah mendekati ranjang sambil membawa tas hitam kotak tersebut. Bisakah kalian semua keluar dulu? Agar udara di sini tidak pengap dan itu bisa membantu pasien cepat sadar. Baiklah, Kevin, John, dan yang lainnya segera melangkah keluar, menyisakan 3 orang di sana yaitu Devan, Alita, dan Mekaira. Maaf Tuan Devan, bisa Anda berpindah sebentar? Saya akan memeriksa kondisi Alita sekarang. Pinta Mekaira karena pria bernama Devan itu masih saja duduk di kursi kecil dekat ranjang menggenggam tangan Alita. Devan tampak enggan melepaskan pegangan di tangan istrinya. Namun demi kebaikan, dia dengan sukarela menggeser diri ke sisi lain dan berdiri mengawasi. Mekaira membuka tas hitam yang dibawanya tadi, lalu mengambil stetoskop dan mulai memeriksa kondisi Alita dengan sangat teliti. Sebelum pingsan, apa yang terjadi saat itu? Tanya dia masih memeriksa keadaan Alita, memeriksa suhu badan dan denyut nadi. Dia muntah-muntah, lalu tiba-tiba tak sadarkan diri. Devan menyahuti dengan pandangan tak lepas dari wajah sang istri. Gerakan tangan Mekaira beralih mengambil alat tensi dan memeriksa tekanan darah Alita. Hingga seperkian menit lamanya terulas senyuman bahagia di bibir Mekaira setelah memeriksa secara teliti kondisi Alita. Bagaimana kondisi istriku? Sakit apa dia? Atau apakah dia keracunan? Karena dia muntah cukup banyak tadi. Pertanyaan demi pertanyaan beruntun keluar dari bibir Devan, merasa gelisah, takut, cemas bercampur menjadi satu. Mekaira bangkit dari duduknya, dia menghadap pria tampan berjas yang biasanya berwajah tenang itu, kini terlihat gelisah dan penuh kecemasan. Tak perlu ada yang dikhawatirkan Tuan Devan. Istri Anda, apa maksudmu tak ada yang perlu dikhawatirkan? Serobot Devan memotong ucapan. Maksud saya, Alita tidak sakit apa-apa, tapi dia jangan berbohong. Periksa lagi dia. Jika dia tak sakit, mana mungkin dia muntah-muntah sampai tak sadarkan diri begini? Lagi-lagi Devan langsung menyerobot memotong penjelasan Mekaira karena saking cemas dan gelisahnya. Tapi Tuan, istri Anda benar bukan terkena penyakit. Kau kan sahabatnya. Periksa lagi istriku dan pastikan. Tuan Devan. Kali ini Mekaira membentak dengan suara lantang, seketika membuat lelaki itu terdiam terlongo dengan tindakan gadis itu yang di luar dugaan. Tatapan Mekaira berubah tegas menatap Devan. Dengarkan saya bicara sampai selesai dulu. Jangan asal memotong omongan begitu saja. Anda mau tahu kondisi Alita kan? Devan yang masih tertegun kaget tak percaya dibentak begitu hanya menganggukkan kepala. Hembusan napas pelan keluar dari mulut Mekaira sebelum melanjutkan berbicara. Saya tahu Anda sangat khawatir terhadap istri Anda, tapi tak perlu ada yang Anda khawatirkan dengan kondisinya, karena Devan hendak memotong kembali ucapan Mekaira. Namun dengan sigap Mekaira melotot tajam dan tegas membuat dia akhirnya terdiam menurut mendengarkan penjelasan tersebut. Baru kali ini ada wanita yang berani melotot dan membentakku begini. Batin Devan tak percaya dengan sikap Mekaira yang biasanya tidak galak, berubah seperti kayak macan yang mengamuk. Jadi intinya istri Anda tidak sakit dan tidak keracunan apapun. Dia hanya butuh istirahat yang banyak karena sedang ada kehidupan lain di perutnya. Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Mekaira, seketika Devan tersadar menatap tak percaya. Apa katamu? Kehidupan lain? Mekaira mengulas senyuman lebar dan mengangguk yakin. Alita sedang mengandung. Dan sepertinya itu baru beberapa minggu. Seketika Devan tersenyum cerah dengan mata melebar mulai berkaca-kaca. Tubuhnya ambruk bersimpuh di sisi ranjang menatap wajah Alita dengan perasaan haru bahagia. Hamil. Gumaman terbata dari bibir Devan. Melihat suasana tersebut, Mekaira yang mengerti situasi segera melangkah keluar ruangan meninggalkan mereka berdua yang membutuhkan waktu berdua.